Dalam amanat perpisahan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Saudara-saudariku yang terkasih, saya ingin mencoba menarik poin-poin sederhana terkait bacaan Injil hari ini. Kata kunci yang berulang kali muncul dalam bacaan Injil hari ini adalah pekerjaan. Bapa telah mengerjakannya di dalam anak, dan anak melihat Bapa pekerjaannya begitu, maka anak melakukan pekerjaannya Bapanya, dan seterusnya. Dan kita murid-murid Tuhan Yesus harus juga melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, maka kita ingin berefleksi tentang pekerjaan. Suatu ketika saya ulang tahun, merayakan misa ulang tahun untuk seorang dokter yang sudah cukup usia, 78 atau 80 waktu itu. Ketika kumpul seluruh keluarga besar, saya tanya, ini anak-anak juga dokter. Ternyata dokter tua ini menikahnya sama dokter juga. Ketika punya anak, anaknya juga jadi dokter. Dapat menantu, dokter juga. Sekarang cucunya sekolah kedokteran. Jadi kumpul dokter-dokter semua di situ. Ya. Oh, ternyata pekerjaan itu bisa keturunan juga. Ya. Maka nggak usah heran, ya dokter itu bisa ada di mana-mana karena memang anak ngelihat pekerjaan bapaknya dan pengen seperti bapaknya. Ini yang repot jadi pastor sebetulnya. Kenapa jumlah Romo nggak nambah-nambah? Nggak ada cerita Romo nikah sama suster, anaknya pengen jadi Romo, atau anaknya pengen jadi suster, cucunya pengen jadi Romo juga. Nah, itu nggak ada cerita kayak gitu, sehingga terputus gitu loh. Silsilah keturunan pekerjaan ini terputus. Yang ada adalah kita narik-narik anak orang lain. Saya tarik anaknya si Michael, tapi kagak mau anaknya, karena anaknya lebih pengen jadi pemusik seperti bapaknya mungkin, ya.
Saya tarik-tarik, anaknya siapa lagi? Romo Hadi dulu narik anaknya bapak ibu saya. Muncullah saya jadi Romo. Itu berhasil ya. Tapi kadangkala ya pekerjaan anak itu sedikit banyak itu biasanya ngelihat bapak ibunya pekerjaannya apa. Tapi ya tidak selalu begitu. Tetapi ya bahwa ada kecenderungan begitu dalam beberapa profesi itu ya harus kita lihat juga bahwa apa yang dilakukan orang tua itu dilihat